Assalamualaikum, hai semuanya. Alhamdulillah kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku ucapkan salam kenal dan perkenalkan, aku Hamidah. Aku seorang ibu rumah tangga dengan anak satu yang tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Barat. Oh ya, apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja. Apa yang diinginkan, yang diharapkan, semuanya bisa tercapai dan terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini kegiatan aku di pagi hari ya teman-teman. Jadi seperti biasa lah ya, jadwal pagi hari itu selalu menyapu ya kan. Dan kali ini untuk lantainya ini langsung aku pel aja di bagian luar. Karena ini tuh menurut aku udah lumayan kotor dan banyak noda-noda gitu yang menempel di bagian lantai rumah ya teman-teman. Dan tadi juga sebenarnya sebelum nyapu itu aku udah beberes juga sedikit di bagian meja-meja yang ada di area dekat TV itu, cuman memang nggak di videoin aja supaya cepet untuk berberesnya. Karena seperti biasa juga ya teman-teman, untuk berantakannya itu nggak jauh-jauh dari mainannya Ralin ya kan. Jadi makanya ngeberesinnya set aja gitu. Nah, ini di sela-sela aku lagi ngepel di bagian depan itu kan, baru di bagian pintu aku baru ingat kalau lupa ngidupin kipas angin. Karena memang ya teman-teman, kalau aku lagi ngepel itu tuh pasti aku hidupin si kipas anginnya. Selain supaya aku tuh nggak kegerahan, ini tuh kipas angin membantu juga supaya lantainya aku ini bakalan cepat kering gitu kalau pas habis dipel kayak gini. Oh ya, untuk nyapunya tadi itu aku sampaikan ke teras depan ya teman-teman. Cuman emang di sini sengaja nggak aku videoin supaya lebih cepet aja. Soalnya ini tuh keadaannya Ralin itu udah bangun di dalam kamar kan. Jadi udah minta keluar dan mau minta nonton TV. Jadi aku minta sama dianya tunggu dulu, selesaikan dulu ibunya ini ngepel dan lumayan kering lantainya, barulah dia boleh keluar gitu kan. Bukan kejam ya teman-teman, karena kasihan juga gitu kan, dianya nanti takut kepleset. Cuman alhamdulillahnya untuk lantainya aku ini memang cepat kering karena dibantu dengan angin si kipas angin yang ada di dinding tadi. Terus juga kalau cara aku tuh ngepel ya teman-teman, karena kan pelan aku ini harus kayak diperas sendiri kan, bukan sistem yang ada perasannya yang ada embernya gitu. Nah, karena manual, jadi cara aku ngepel itu biasanya ya teman-teman, ini tuh ampuh banget. Kalau menurut aku ya, selain lantainya itu jadi bersih dan lantainya itu bakalan cepat kering dan keset banget lah pokoknya. Jadi cara biasa aku lakuin sama kain pel aku itu, sebelum mau mulai ngepel itu kan keadaan pelnya kering ya. Jadi itu aku bilas menggunakan air biasa, terus aku peras dan aku masukin ke pengering mesin cuci. Jadi dalam keadaan dia masih baal gitu ya teman-teman. Nah, itulah nanti yang aku pakai untuk ngepel. Karena cara aku ngepel itu kan kayak cairan pelnya itu aku taruh di dalam botol dan aku semprot aja. Terus lanjut langsung aku pel kan lantainya setelah habis disemprot pakai cairan ngepel lantai tadi. Nah, setelah habis ngepel lantai, untuk kain pelnya langsung itu aku buru-buru cuci ya teman-teman, dan cucinya itu aku sikat menggunakan sabun cuci, sabun colet, sabun sunlight, sama aja lah ya pokoknya, yang penting pakai sabun supaya keadaan kain pelnya itu bersih lagi dan langsung dikeringkan, langsung dijemur. Jadi cara itu tuh juga setelah membersihkan kain pel yang habis dipakai, tujuannya supaya pas nanti mau dipakai ulang untuk si kain pelnya itu keadaannya bersih yang pastinya, dan juga hasil pelan kita lagi itu nggak bakalan berbau amis ataupun kayak lengket gitu ya teman-teman. Kalau misalnya keadaan kain pel itu memang benar-benar bersih, dibersihin gitu ya setelah dipakai. Oke deh, kita lanjut lagi ke pembahasan video karena ini tuh udah lumayan terlewatkan ya. Nah, ini aku langsung aja ke bagian dapur. Bisa dilihat tadi untuk keadaan dapur aku itu berantakan banget ya teman-teman. Dan untuk Pak suami di malam harinya itu ganti galon, cuman untuk bungkus si galon itu nggak langsung dimasukin lagi ke galonnya ya kan. Dan juga galon yang udah kosong itu diletakin aja tadi di atas meja. Terus juga bisa dilihat keadaan bumbu-bumbu dapur aku juga masih nangkring di atas meja karena memang
Untuk rak bumbu yang kemarin aku makeover itu baru bisa dipakai, nunggu dia benar-benar kering dulu untuk catnya, baru aku kembalikan ke tempatnya gitu ya teman-teman. Nah di sini sebelum aku mau ngegantung rak bumbunya aku yang udah dicat kemarin hari, ini aku mau beres-beres sedikit dulu ya teman-teman di bagian meja kompor dan juga meja dispenser tadi, karena memang itu tuh lumayan berantakan menurut aku kan. Jadi ya udah aku beresin aja dulu pekerjaan yang satu ini, barulah nanti lanjut nata lagi untuk perbumbuannya aku. Dan di sini juga habis selesai aku tuh bersih-bersih di bagian meja kompor. Nah, ini aku mau langsung ganti aja untuk gorden meja kompornya ya, teman-teman. Karena ini tuh juga udah lumayan lama, mungkin sekitaran sebulanan lebih kayaknya ada sih ini tuh ya untuk si gordennya. Jadi ya udah langsung aja diganti. Terus tadi juga sama yang bungkusnya galon itu langsung aku ganti sama yang baru ya kan. Jadi karena memang juga udah lumayan kotor, daripada nanti kotor banget ya kan keadaan yang udah dipakai ini untuk gordennya, malahan nanti akunya sendiri yang repot gitu ya, nyucinya harus ekstra gitu kan kalau keadaannya nanti malah kotor banget. Makanya ya udah diganti aja lagi. Sebenarnya sih rada-rada rawan ini tuh ya pakai gorden yang ini. Soalnya kan dia itu warnanya putih kan. Jadi tahu sendiri lah ya kalau sudah warna putih dan warna cerah itu malahan lebih cepat gitu ya terlihat kotornya. Salahnya aku juga sih kemarin kenapa aku tuh milihnya warna putih. Sebenarnya sih ya aku tuh nggak milih warna putih, cuman aku salah perkiraan. Aku pikir untuk warna yang gorden yang baru aku pasang ini kemarin pas beli, kirain warnanya warna krim gitu ya teman-teman, kayak warna-warna apa ya, warna-warna coklat susu muda gitu. Ternyata pas datangnya warna putih gitu kan. Dan juga waktu itu kebetulan untuk keterangan gorden yang ini itu nggak ada keterangan warnanya, cuman keterangan coraknya aja. Jadi aku berpikir ngelihat di gambar karena dia terlihat seperti warna krim atau coklat susu muda, jadi ya udah aku check out aja yang ini, dan ternyata datangnya itu warna putih. Ya udahlah ya, karena udah terlanjur juga, udah datang juga, kalaupun juga dikembaliin bakalan repot kan. Dan juga itu bukan kesalahan dari si penjualnya, memang salahnya aku gitu kan, kurang teliti lagi untuk belinya. Ya udah pakai aja sampai sekarang. Cuman bedanya kalau dipakai sama yang warna biru, yang warna putih ini lebih lebih cepat ku lepasnya, karena dia itu ya gitu, karena lebih cepat terlihat kotor juga, alhasil ya makanya juga lebih cepat dilepas dan langsung dicuci. Cuman juga sih ini tuh bukan yang putih putih banget gitu, bukan juga sih ya teman-teman, masih kayak putih-putih tulang gitu kan. Cuman ya tetap aja lah gitu, masih kelihatan untuk cepat kotornya gitu. Oh ya, ini mohon maaf ya teman-teman, di voice over aku ini ada suara kokokan ayam yang keikut masuk di saat aku lagi ngedubbing ya kan. Nah itu ada lagi, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Semoga teman-teman itu juga nggak ngerasa keganggu sama kebisingan yang ada ikut masuk di dalam videoku kali ini. Nah, oke lanjut ya teman-teman. Jadi di sini udah selesai untuk pergordenan, udah dipasang sama juga penutup kulkas atasnya tadi juga langsung aku ganti gitu kan biar sama senada. Terus ini udah selesai, ini langsung lanjut aja akunya mau ngepasang si rak bumbu yang udah di makeover kemarin. Nah, ini tuh terlihat alhamdulillah cantik ya teman-teman, pas setelah dicat seperti ini lebih terlihat terang dan juga terlihat bersih gitu. Nah, ini udah aku pasang menggunakan bor listrik tadi, bor listrik ya, cuman itu pakai baterai ya teman-teman, nggak dicolok di listrik ya. Pokoknya intinya menggunakan bor gitu kan untuk nempelin ke dinding. Itu udah kepasang, tadinya agak ragu bisa atau enggak gitu ya masang sendiri, karena kan ini pak suami keadaannya lagi kerja, mau minta tolong juga nggak ada siapa-siapa gitu kan. Kalau Ralin ya nggak mungkin banget gitu kan aku mintain tolong. Dan alhasil ini tuh alhamdulillah setelah mencoba ternyata bisa gitu ya terpasang sendiri gitu. Untuk si rak bumbunya ini aku pasang sendiri maksudnya.
Dan ya udah, itu langsung aja aku kembalikan lagi untuk toples-toples perbumbuan dan juga pertepungan ke tempatnya semula ya teman-teman. Jadi alhamdulillah lah ya, nyicil satu-satu untuk memperbaiki dan mempercantik keadaan dapur gitu. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini udah selesai untuk ini ya, apa namanya, masang dan ngerapiin juga di bagian meja kompor, masang-masang rak bumbu tadi udah selesai. Terus ini aku lanjut mau ngecuci piring dulu sebelum aku mau lanjut ngepel lagi di bagian dapur, karena memang dapur tadi belum aku pel. Soalnya memang sengaja belum dipel karena kan keadaan dapur tadi lihat sendiri ya teman-teman, benar-benar berantakan kan. Jadi makanya diberesin dulu yang mana berantakan. Udah selesai beres semua barulah nanti lanjut mau ngepel. Nah, di sini lanjut untuk nyuci dulu perpiringan yang ada kotor ini tuh ya. Ini tuh perpiringan sisa semalam belum dicuci ya teman-teman. Jadi makanya agak lumayan lah ya ini tuh. Soalnya terkadang tuh ya gitu, kalau udah males malamnya ya udah aku skip lah untuk cucian piringnya, kalau misalnya keadaan cucian piringnya itu nggak yang banyak-banyak banget gitu kan. Karena kalau udah berurusan sama faktor malas itu tuh susah banget ya teman-teman obatnya. Beneran kalau misalnya ada obat anti males aku pengen beli deh teman-teman, karena terutama aku itu sering terkendala kalau misalnya ngerjain lipatan pakaian. Nah, itu aku sering terserang sama penyakit malas gitu kan. Seandainya ada obat males, nah di saat mau ngelipat pakaian aku bakalan minum untuk si obat males itu. Cuman sayangnya nggak ada kayaknya ya, itu tuh tumbuh dari kesadaran diri sendiri aja gitu kan obatnya si males itu tadi. Oke lah, lanjut aja lagi ke pembahasan video ya teman-teman, daripada ini omongan aku udah ke mana-mana aja arahnya. Nah, ini alhamdulillah untuk cucian piringnya udah selesai, dan tadi juga untuk videonya itu aku persingkat aja ya supaya nggak kelamaan. Terus ini lanjut udah beres, udah selesai nyucinya. Ini langsung aja seperti biasa langsung dibersihin untuk keadaan wastafel sinknya. Supaya apa ya, supaya terlihat bersih lagi otomatis ya gitu ya teman-teman. Maksudnya nggak bisa otomatis bersih tanpa harus dibersihkan juga gitu. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Ini udah selesai untuk nyucinya, jadi lanjut aja. Di sini mau ngepel, tapi sebelum dipel ini harus disapu dulu keadaan lantainya, karena kan tadi udah habis berberes pasti ada serpihan yang berserakan di bagian lantai, ya udah disapu aja dulu baru lanjut ini kita ngepel. Nah, ini juga untuk ngepel di bagian dapur satset aja, yang penting diutamakan tetap bersih ya, karena kan memang ruangan dapur aku ini nggak gede ya teman-teman, termaksud kecil, jadi satset aja udah selesai. Dan sampai di sini dulu lah ya teman-teman untuk aktivitas aku kali ini. Dan buat teman-teman juga yang udah nonton dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa juga dong ya untuk bantu support dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan, dan semoga juga video sederhanaku kali ini bisa menghibur, menginspirasi, dan memotivasi. Dan sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye!